Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Putra Sardianto dengan NIM 2403050098. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah hasil analisis video pembelajaran BIPA yang berjudul tentang dongeng favorit keterampilan berbicara BIPA 4. Nah, analisis ini akan difokuskan pada 7 level aspek, mulai dari level BIPA, tujuannya, skill, materi, media, pendekatan, serta strategi cara guru mengajar. Nah, yang pertama adalah level BIPA. Nah, aspek pertama adalah berdasarkan isi video tadi, isi video tersebut, pembelajaran ini berada pada tingkat level BIPA 4 atau tingkat madya. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pembelajar, yaitu mampu menceritakan kembali sebuah dongeng, mengemukakan pendapat, serta menjelaskan isi cerita secara runtut menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain itu, kosakata dan juga struktur kalimat yang digunakan juga lebih kompleks dibandingkan dengan tingkat pemula. Oleh karena itu, video ini sesuai untuk pembelajar yang memiliki tingkat kemampuan dasar berbahasa Indonesia dan juga sedang mengembangkan keterampilan komunikatif yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada purpose of learning. Ini adalah sebuah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan utama dari pembelajaran dalam video ini adalah agar pembelajar mampu mengenal berbagai dongeng atau cerita rakyat Indonesia serta mampu menceritakannya kembali menggunakan bahasa Indonesia secara lisan. Nah, selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia, melatih kemampuan menyampaikan sebuah informasi atau pendapat, kemudian mengenalkan budaya juga melalui cerita rakyat tadi, dan juga meningkatkan kepercayaan diri pembelajar dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaannya saja, tetapi juga pada aspek budaya. Nah, selanjutnya ada skill. Nah, skill ini atau keterampilan berbahasa yang biasanya itu menjadi fokus dalam video tersebut adalah speaking dan juga macam-macam skill lainnya. Ada listening dan juga reading. Hal ini terlihat dari aktivitas yang meminta pembelajar untuk menjelaskan dan juga menceritakan dongeng favorit mereka secara lisan. Nah, itu tadi merupakan skill speaking. Nah, selain keterampilan speaking, terdapat pula juga keterampilan pendukung lainnya seperti listening dan juga reading. Nah, listening contohnya ketika pembelajar ini mendengarkan penjelasan guru dan juga teman-temannya. Kemudian reading ketika pembelajar membaca teks atau informasi yang ditampilkan pada slide. Kemudian ada vocabulary development, yaitu pengembangan kosakata yang berkaitan dengan cerita rakyat dan juga dongeng. Nah, jadi dengan demikian, speaking menjadi keterampilan utama yang didukung oleh keterampilan bahasa lainnya, listening dan reading tadi, dan juga vocabulary development. Nah, selanjutnya itu ada material of learning. Nah, ini adalah materi pembelajaran untuk video tadi yang disajikan dalam tema dongeng favorit tadi itu. Nah, beberapa materi yang diajarkan itu meliputi pengertian dari dongeng. Contohnya itu cerita rakyat Indonesia. Nah, struktur sederhana dalam menceritakan sebuah dongeng itu kosakata yang berkaitan dengan cerita rakyat. Kemudian ungkapan pembuka cerita seperti dahulu kala, pada zaman dahulu, ataupun pada suatu hari. Nah, selain materi bahasa, video ini juga memperkenalkan budaya Indonesia itu melalui berbagai cerita rakyat yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, kemudian ada media. Nah, media ini digunakan guru dalam beberapa media pembelajaran. Yang pertama yaitu PowerPoint. Nah, PowerPoint ini digunakan sebagai media presentasi. Di dalamnya itu terdapat gambar dan juga ilustrasi dongeng untuk membantu pemahaman siswa. Kemudian ada media audiovisual.
yaitu kombinasi suara, teks, dan juga gambar. Dan platform pembelajaran daring yang memungkinkan interaksi antara guru dan juga pembelajar. Nah, penggunaan media ini sendiri yang bervariasi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga membantu pembelajar memahami materi dengan lebih mudah. Kemudian ada learning approach. Nah, learning approach ini adalah pendekatan dalam pembelajaran. Nah, pendekatan utama yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah CLT atau Communicative Language Teaching. Nah, pendekatan ini sendiri menekankan pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Di dalam video, pembelajar didorong untuk aktif berbicara dan juga menyampaikan pendapat mereka. Selain itu, terdapat pula contextual learning karena pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman dan juga pengetahuan pembelajar mengenai cerita atau dongeng. Dan juga ada cultural approach karena materi pembelajaran mengintegrasikan unsur budaya Indonesia. Dan juga ada student center learning karena siswa menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan diberi kesempatan aktif untuk berbicara. Nah, pendekatan-pendekatan ini sangat sesuai untuk pembelajaran bahasa asing yang berorientasi pada kemampuan komunikasi. Nah, selanjutnya ada teacher strategies and styles. Ini adalah aspek terakhir, yaitu strategi guru dalam mengajar siswanya. Nah, di dalam video tersebut, yang pertama, strategi guru yaitu activating prior knowledge. Guru itu mengawali pembelajaran dengan menanyakan dongeng yang sudah diketahui oleh pembelajar. Nah, strategi ini bertujuan untuk menghubungkan materi baru dengan pengalaman yang telah dimiliki dari masing-masing siswa. Kemudian ada question and answer strategy, Q&A. Nah, guru ini menggunakan metode tanya jawab untuk mendorong partisipasi aktif pembelajar. Kemudian ada visual based learning. Ini memanfaatkan gambar dan juga ilustrasi sebagai media pendukung pembelajaran. Kemudian ada scaffolding. Nah, di sini guru memberikan contoh ungkapan, kosakata, dan juga model penceritaan untuk membantu pembelajar menyampaikan ide mereka tadi. Seperti dahulu kala, pada zaman dahulu, seperti itu. Nah, kemudian ada cultural integration. Nah, di sini guru mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan pengenalan budaya Indonesia melalui cerita rakyat mungkin. Sementara itu, gaya mengajar guru dapat dikategorikan sebagai fasilitator karena guru membimbing proses belajar, dan juga motivator karena guru mendorong siswa untuk berbicara, untuk aktif berbicara, dan juga demonstrator karena guru memberikan contoh penggunaan bahasa terlebih dahulu. Interactive teacher karena pembelajaran berlangsung secara dua arah melalui diskusi dan juga tanya jawab. Nah, sebagai kesimpulannya, dalam video dongeng favorit keterampilan berbicara BIPA 4 tadi itu merupakan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbicara. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi lisan pembelajar melalui kegiatan menceritakan dongeng dan juga mengungkapkan sebuah pendapat. Materi yang digunakan mengintegrasikan aspek bahasa dan juga budaya Indonesia. Selain itu, guru juga menerapkan pendekatan Communicative Language Teaching atau CLT tadi yang didukung oleh strategi pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan juga berpusat pada siswa. Nah, dengan demikian, video ini merupakan contoh pembelajaran BIPA yang efektif karena mampu mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada penutur asing. Nah, mungkin sekian untuk hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.